Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Salasabil Juniasi. Saya dari Institut Bisnis Nusantara, Prodi Broadcasting. Di sini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Teknik Reportase. Hari ini, saat ini saya ingin membawakan materi tentang news angle. News angle atau yang biasa dikenal sebagai angle berita adalah sudut pandang atau point of view seorang wartawan terhadap sebuah peristiwa atau kasus. Nah, di dalam Kamus Jurnalisme About mendefinisikan news angle sebagai poin atau tema dalam sebuah berita atau feature. Nah, istilah lain dari news angle ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada news pack, yang kedua itu ada news hook, dan story hook. Yang semuanya itu mengarah pada pengertian pokok berita, topik, atau peristiwa aktual atau situasi yang menjadi nilai berita atau news value, teman-teman. Nah, teman-teman, di setiap media atau wartawan itu memiliki angle berita yang berbeda, tapi bisa juga sama loh. Namun, jika kalian menemukan berita yang berbeda dengan sumber yang sama, maka hal itu dikarenakan adanya perbedaan dalam sudut berita itu sendiri, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada sudut pandang secara teknis yang menentukan penulisan. Yang pertama itu ada judul atau head, yang kedua itu ada teras berita atau lead, dan yang ketiga itu ada alinea pertama naskah berita. Nah, teman-teman, umumnya angle itu sudah dapat ditemukan di teras cerita loh. Nah, selanjutnya ada cara mudah menulis judul dan teras berita menggunakan unsur 5W plus 1H. Siapa sih teman-teman yang nggak tahu 5W plus 1H kan? Karena udah umum banget nih dipakai di mana-mana. Nah, yang pertama itu ada who, what, where, when, why, dan how. Nah, teman-teman nih, buat teman-teman yang belum tahu, unsur yang paling sering diletakkan dalam lead berita adalah unsur 5W. Who, what, where, why, when, dan unsur yang paling sering muncul di judul adalah who and what. Nah, teman-teman nih harus di-note nih ya, perbedaan jarang muncul, tidak muncul, dan sering muncul. Nah, di dalam judul ini mungkin unsur who dan what itu yang paling sering muncul. Bukan berarti semua unsur yang lain itu tidak ada ya, teman-teman. Nah, mungkin di dalam lead berita ini 5W paling muncul, tapi bukan berarti how itu tidak ada di dalam lead berita tersebut. Nah, selanjutnya itu ada new judgment. Apa sih itu new judgment? New judgment atau pertimbangan berita menjadi keharusan dalam tahap penyampaian berita. Nah, pertimbangan berita juga menentukan layak atau tidaknya berita untuk disiarkan nih teman-teman. Jika nggak dilakuin pertimbangan, maka bisa saja berita tersebut memiliki dampak yang merugikan. Nah, untuk menentukan layak tidaknya berita nih teman-teman, berita tersebut disiarkan itu diukur dengan melihat beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan norma. Pendekatan norma itu harus dilihat apakah berita tersebut tidak melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik itu sosial maupun agama nih teman-teman. Nah, yang kedua, pendekatan dampak. Maksudnya apa sih? Maksudnya berita yang potensial menimbulkan kekacauan sosial perlu ditimbangkan atau ditunda untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang ketiga nih ada pendekatan minat dan kebutuhan halayak. Maksudnya itu need and want atau kebutuhan dan keinginan merupakan faktor penting dalam sebuah berita. Nah, terkadang nih teman-teman, sebuah berita tidak hanya diminati, tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya informasi kesehatan, terus juga informasi sekitar kan kayak informasi bencana alam yang kecil-kecilan seperti banjir itu untuk kita yang biasa beraktivitas keluar itu penting banget karena kita lihat nih daerah mana yang terkena banjir supaya kita bisa menghindari daerah itu biar perjalanan kita tidak terhambat. Nah, yang terakhir, pendekatan terakhir itu ada pendekatan kode etik.
Maksudnya itu gimana sih? Maksudnya itu bagaimanapun tingginya nilai berita, jika melanggar kode etik, maka patut dipertimbangkan. Nah, mungkin saja tidak ada sanksi hukum, ya, tapi jangan lupa sanksi moral dan nurani itu pasti ada. Nah, segitu saja materi news angle dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.